Perkenalkan, nama saya Herna Elisabeth Lumban Batu, MPM 2209100338 dari Program Studi PGSD, Fakultas FKIP, Universitas Katolik Santo Thomas. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas saya dari Ibu Juliana SPD MPD. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian, sehat? Sehat Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ira. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, materi kita hari ini mengenai cerita anak. Siapa yang tahu apa itu cerita anak? Ada yang tahu? Tidak Bu. Cerita anak adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, baik yang benar-benar terjadi maupun yang hanya rekaan belaka. Unsur-unsur cerita ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik. Siapa tahu apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra cerita dari dalam diri karya sastra itu sendiri. Dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra cerita yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi keutuhan karya sastra tersebut. Dalam unsur intrinsik terdapat 5 bagian. Berapa anak-anak? 5 Bu. Yang pertama ada tema, yang kedua tokoh, yang ketiga penokohan, yang keempat ada alur atau plot, dan yang kelima ada latar atau setting. Yang kedua apa, Ira? Yang kedua itu tokoh. Dalam unsur ekstrinsik terdapat 3 bagian. Yang pertama, nilai moral, budaya, dan religius. Kemudian, di dalam cerita anak ini terdapat fungsi dan manfaatnya. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan moral, budi pekerti, dan nilai-nilai luhur. Yang kedua, untuk mengasah imajinasi anak. Yang ketiga, dapat membantu anak mampu berkomunikasi atau berbahasa. Dan yang keempat, sebagai sarana hiburan dan penyenang, karena dongeng bersifat menyenangkan dan bermanfaat. Kemudian, jenis-jenis cerita anak. Jenis-jenis cerita anak tergolong 2 bagian. Yang pertama, cerita anak fiktif. Cerita anak fiktif adalah cerita anak yang mengandung unsur rekayaan dari pengarangnya. Yang kedua, cerita anak tentang kisah perjalanan atau bisa juga disebut dengan biografi tokoh. Ada yang mau bertanya? Tidak Bu. Saya Bu. Oke, Ella silahkan. Apa saja contoh unsur intrinsik Bu? Contoh unsur intrinsik cerita anak. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, penokohan. Yang keempat, alur atau plot. Yang kelima, latar atau setting. Udah mengerti, Ella? Sudah Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua. Boleh dicatat ya, Nak? Iya Bu. Tugasnya, coba buat 1 contoh cerita anak dan minggu depan akan dibacakan di depan. Baik Bu. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai.